Waria Isazega, antengin gue lagi. Lu udah dipaksa pulang kan? Harusnya malam ini tuh lu udah packing pulang ya dari Jeddah ke Jakarta. Tiket udah dibeliin kan, lu udah dipaksa pulang. Harusnya besok jam 2:30 sore lu sudah ada di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta ya, pakai penerbangan Malaysia Airlines. Lu nggak usah teriak-teriak, gue ini perempuan lagi, ngapain sih orang-orang pada manggil lu mami? Lu tuh kakek-kakek, lu tuh waktu dilahirkan dari ibu lu itu, lu tuh laki-laki ya. Tenang, di Indonesia udah disiapin dokter ahli forensik buat ngebuka onderdil perkutut lu yang udah lu tebas. Nanti kan kelihatan di situ puki lu rakitan atau beneran asli dari Allah. Kan tinggal dibuktikan. Cus pulang yuk, buruan, ditungguin sama halayak ramai. Makanya Waria Isazega, kalau pergi ibadah tuh jangan malak. Apain lu malak sila saukia? Jadi kena imbas sialnya kan dia. Dia nggak tahu apa-apa loh. Dia nggak tahu apa-apa, dia cuma ngasih duit doang ke lu. Kalau minta diurusin pula visanya sama timnya. Cus pulang, ayo. Gue temuin lo nanti di bandara. Tenang, gue udah gedeg banget sama lo. Lu kata-katain anak gue melulu ya. Nah ini saatnya. Kelar hidup lo. Udah gak usah ngancem-ngancem orang melulu. Nih gue kasih tahu buat semua orang yang kenal Waria Isazega. Stop kenal sama dia, stop ngasih-ngasih duit ke dia ya. Cuman pakai imbalan dikasih rahasia ini, dikasih rahasia itu. Sial hidup kalian, sial. Lihat aja tuh. Skincare yang endorse dia pun sial kan. Ternyata juga penipu juga sama. Cepetan pulang, jangan banyak bacot Dikit story mulu lu Waria. Cepet pulang, takut ya. Tiket udah ada. Ini tiketnya udah dibeliin sama Sila Saukia. Pulang lo, udah dipaksa pulang lo. Mau ngapain lo di sana? Lu mau ngapain di Madinah, di Jeddah, di Mekah? Mau ngapain? Mau ibadah? Nggak bisa ibadah lu, nggak diterima. Walaupun semua manusia di muka bumi ini berhak kok untuk ke sana, tapi bukan untuk membohongi jenis kelaminnya. Banyak kok contohnya Waria pergi umroh pakai baju laki. Lu doang yang batu bebel, susah sih. Kalau hidup bapaknya aja dukun gimana ya, anaknya begini udah tebas perkutut tetap pendiriannya perempuan, padahal jelas-jelas di pengadilan disahkan menjadi perempuan. Berarti kan sebelumnya lu alien. PA banget sih Waria Isazega ini. Buru sini pulang. Nih tiket lo. Tanggal 20 kan? Pulang lo. Kalau negara tercinta saya, Republik Indonesia, yang notabene selalu membicarakan tentang agama, apalagi soal penistaan agama yang jelas-jelas dilakukan oleh seorang Waria yang bernama Isazega, yang sudah melakukan ibadah umroh 4 kali dengan menggunakan pakaian perempuan, dan saat di Madinah dan di Mekah, bahkan di Masjid Qoba, dia berada di saf perempuan mengenakan pakaian perempuan. Lama menanganinya, tidak ditangkap-tangkap. Besok itu Waria Isazega dipaksa pulang pakai maskapai Malaysia Airlines. Tanggal 20 jam 3 sore sudah ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kalau lama penanganannya, siapa yang mau ikut saya? Saya mau ke bandara, mau menjemput Waria Isazega. Yang mau ikut boleh. Karena Indonesia ini tidak adil. Giliran penista agama yang lain langsung dilibas. Waria Isazega enggak, lama banget. Ribuan DM masuk ke media sosial saya yang ini untuk semua ustadz APK yang ngerti sama agama Islam deh. Indonesia ini kan apa-apa agama. Nah, Pak, ini yang namanya Waria Isazega ini adalah sampel, Pak, di mana seorang transgender yang mengolok-olok agama Islam, menista agama. Dia berulang kali dengan sombongnya bahwa dia adalah seorang perempuan, bisa masuk ke Masjidil Haram, bisa melakukan ibadah umroh berkali-kali. Kita nggak usah ngomongin ibadah umrohnya deh Pak. Itu ibadah umroh itu tuh hak manusia, tapi bodoh aja dia kalau pakai baju perempuan, ibadahnya juga nggak bakal diterima. Bagaimana kalau seorang Waria Isazega ini sholat di masjid yang ada di Indonesia dan dia ada di saf perempuan?
bagaimana itu kalau dia berdempetan atau dia ngambil wudhu di tempat perempuan, di mana perempuan itu memang selalu pakai hijab, nggak pernah lepas pasang kayak saya, Pak. Coba hukumnya gimana? Kalau yang namanya Waria Isazega ini sampai nggak dikasusin atau sampai dilepas, nggak dipenjara, udah yang namanya penistaan agama nggak usah ada aja. Banyak kok contoh-contoh penistaan agama. Indah Mukerji makan babi, cuma bilang Bismillahirrahmanirrahim dibilang penista agama. Ahok kepleset penistaan agama. Banyak banget penistaan agama, gue nggak ngerti. Lagi gue bingung ya sama Indonesia ini, kenapa laki-laki potong perkutut tuh bisa disahin loh kelaminnya dijadiin perempuan. Kalau dia potong perkutut ya udah potong perkutut aja, jenis kelaminnya tetap laki-laki. Kenapa juga warga pengadilan Indonesia ini disahin? Nih Pak, kalau nggak dipenjara nih si Sarul Waria Isazega nih, nanti bakal banyak nih Pak waria-waria yang sholat pakai mukena, ya sholat di masjid yang ada di Indonesia. Kasian Pak, perempuan yang memang dia pakai kerudung dari dulu, tiba-tiba harus Ini juga nih Polda Makassar juga jangan-jangan nih agak lain nih. 3 tersangka nggak dipenjara-penjara kasus skincare berbahaya merkuri. FF, Mira Hayati, Ratu Glow. Padahal udah tersangka. Ancaman hukuman lebih dari 12 tahun penjara. Di atas 5 tahun aja wajib dipenjara. Ini nggak dipenjara, nggak tahu nih agak lain nih. Polda Sulsel juga nih agak lain nih, nggak tahu dia win solutionnya apa dia. Mereka tuh bisa lenggang-langgung tuh sampai Mira Hayati masih jualan skincare-nya di Facebook tuh sampai detik ini. Nggak ngerti lagi gue sama negara inilah. Bilangnya penegakan hukum demi keadilan. Apa yang demi keadilan? Di Makassar tuh banyak ibu-ibu hamil itu pada dipenjara kasus receh. Ini kasus nggak receh, sudah merugikan banyak manusia, keuntungannya banyak, menjual skincare berbahaya, tapi bebas, cuma tersangka doang. Pakai segala preskon udah ditersangkain, udah banyak yang produknya udah banyak yang disita. Iya disita doang, tapi masih bisa jualan tuh merkurinya. Tapi tuh Pak Kapolri, tolong Pak, minta tolong Pak, izin Pak, dicek anak buah Bapak tuh Pak, kayak nggak bener tuh Pak, Polda Sulsel Pak, cek aja Pak, kalau emang mau berantas semua Pak, jangan setengah-setengah Pak, ngaco aja tuh. Dia tahu nggak tuh penghasilannya Mira Hayati tuh sebulan berapa itu? Nih, wah, jangan, patut diduga perkutut, kuruk. Baru lihat nih storynya Waria Isazega Sarul yang bapaknya dukun di Jambi. Dia bilang gak mau menodai ibadah umrohnya. PA Waria yang udah ditebas. Memang rata-rata Waria nih, gak rata-rata ya, hampir banyak Waria tebas perkutut itu agak shredding. Gak mau menodai, lu tuh udah noda. Lu pakai baju perempuan aja tuh udah menodai, mengotori ibadah orang umroh, bukan ibadah lu ya. Ibadah lu gak akan diterima. Lu tebas perkutut aja udah gak diterima itu. Ibadah orang lain lu nodai tuh satu